Pernahkah kamu merasakan luka yang tak terlihat? Luka yang bukan ditinggalkan oleh waktu, melainkan oleh seseorang yang dulu kamu cintai tanpa syarat? Pernahkah kamu diam-diam berharap mereka menyadari betapa dalamnya luka yang mereka torehkan? Betapa sunyinya hari-harimu setelah mereka pergi? Betapa kuatnya kamu bertahan tanpa satu pun penjelasan yang kamu pantas terima? Tapi lihatlah sekarang. Setelah kamu bangkit tanpa mereka, setelah kamu tumbuh dari kesedihan yang mereka ciptakan, tiba-tiba mereka kembali dengan wajah yang berubah. Mereka tidak datang membawa senyum, tapi membawa penyesalan. Mereka tidak lagi bicara dengan nada tinggi, karena kini mereka hanya bisa berbisik dalam hati. Aku seharusnya tidak pernah memperlakukanmu seperti itu. Dan kamu kini dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah kamu masih harus menoleh ke belakang, ataukah kamu sudah cukup kuat untuk berjalan tanpa perlu melihat ke arah mereka lagi? Bab 1. Ketika mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Dalam perjalanan hidupmu, pernahkah kamu merasa seperti tidak terlihat? Seperti suaramu tidak cukup penting untuk didengar? Seperti keberadaanmu tidak cukup berarti untuk dihargai? Ada masa di mana kamu memberikan segalanya, ketulusan, perhatian, pengertian, namun justru dibalas dengan sikap yang dingin, tajam, bahkan menyakitkan. Dan kamu bertanya-tanya dalam diam, apa aku salah? Apa aku kurang? Tapi sesungguhnya bukan kamu yang kurang. Mereka yang menyakitimu pada saat itu tidak memiliki kedalaman hati untuk memahami makna ketulusanmu. Mereka buta oleh egonya sendiri, tertutup oleh batas sempit pemikiran yang hanya melihat dunia dari kacamata kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak mengerti bahwa kata-kata bisa menjadi pisau dan sikap dingin bisa menjadi badai yang menghancurkan tenangmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memiliki hati yang terbuka. Dan dalam keterbukaan itu, luka mudah masuk. Mereka memperlakukanmu seolah kamu kuat menerima semuanya, seolah kamu tidak punya batas dalam memberi. Tapi kebaikan yang terus-menerus tidak dihargai, lambat laun akan menjadi luka yang diam-diam menggerogoti jiwa. Saat mereka bersikap seolah-olah semua yang kamu lakukan hanyalah hal kecil yang mudah dilupakan, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengikis perlahan bagian paling rapuh dari hatimu. Pada saat itu kamu mungkin masih mencoba memahami mereka. Kamu berpikir mungkin mereka sedang lelah. Mungkin mereka punya beban yang tidak kamu tahu. Kamu memaklumi, kamu bersabar, kamu memilih diam. Tapi semakin kamu diam, semakin mereka merasa tidak ada yang salah. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap kesabaranmu adalah air mata yang kamu sembunyikan dalam gelap. Mereka tidak pernah benar-benar mengerti bahwa di balik senyummu ada perjuangan yang tak terlihat untuk tetap berdiri dan tidak jatuh karena perlakuan mereka. Yang menyakitkan bukan hanya tindakan mereka, tapi ketidakmampuan mereka untuk menyadari dampaknya. Mereka hidup dalam ruang pikirnya sendiri, tidak menoleh sedikit pun untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Dan kamu, seperti matahari yang terus bersinar, meski tak pernah ditanya apakah lelah, tetap memberi cahaya meski dalam hati kau mulai redup. Tapi kini, waktu berjalan, dan hidup membawa mereka ke titik di mana mereka mulai sadar bahwa mereka pernah menyia-nyiakan sesuatu yang sangat tulus, sangat nyata, dan sangat jarang kamu. Kamu tidak perlu membalas dengan luka, tidak perlu merendahkan diri untuk menjelaskan betapa dalamnya mereka telah menyakitimu. Biarkan waktu menjadi cermin bagi mereka, karena pada akhirnya kesadaran akan datang. Mungkin terlambat, mungkin tidak dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi ia akan datang. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu bahwa mereka pernah menyakiti seseorang yang seharusnya mereka jaga. Dan penyesalan itu tidak akan mudah mereka hapus dari hati mereka. Bab 2. Penyesalan yang mulai muncul. Waktu adalah guru yang tak bisa disogok, dan kesadaran seringkali datang bukan saat kita sedang di puncak kejayaan, tetapi justru ketika kita ditinggal dalam sepi, dalam keheningan yang memaksa kita untuk merenung. Disitulah mereka kini berada di ruang hening yang sunyi, di mana gema dari masa lalu mulai berbicara. Kata-kata yang dulu mereka ucapkan dengan enteng,
Sikap yang dulu mereka anggap biasa, kini kembali menghantui mereka dalam bentuk kenangan yang menyesakkan dada. Penyesalan itu tidak datang dengan suara keras, tapi ia meresap seperti embun dingin yang tak bisa ditepis, menyelinap ke hati dan mengendap dalam diam. Mereka mulai sadar bahwa ada bagian dalam hidup mereka yang kini terasa hampa, seolah ada sesuatu yang hilang, namun tidak mereka sadari sebelumnya. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, hanya satu sosok yang perlahan muncul dari bayang-bayang ingatan kamu. Sosok yang dulu mereka abaikan, yang cintanya mereka ragukan, yang kehadirannya mereka anggap remeh. Kini, dalam kesendirian dan keheningan, mereka mulai melihat jelas bahwa kamu bukan sekadar bagian kecil dari cerita mereka. Kamu adalah inti dari ketenangan yang pernah mereka rasakan, tapi tidak mereka hargai. Mereka teringat akan momen-momen kecil yang dulu mereka anggap sepele. Caramu mendengarkan tanpa menghakimi, caramu hadir tanpa diminta, caramu memaafkan tanpa syarat. Dan kini, semua itu menjadi bayang-bayang yang mereka kejar, tapi tak bisa mereka sentuh kembali. Penyesalan bukan hanya karena kehilangan, tapi karena mereka tahu kehilangan itu terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan yang mereka buat dengan sadar, atau lebih buruk lagi, dengan acuh. Kini mereka bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bisa melihat semua itu lebih awal? Mengapa mereka begitu mudah melukai hati yang bahkan tak pernah berniat menyakiti? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di kepala mereka, tapi jawaban tak kunjung datang. Yang tersisa hanyalah perasaan bersalah yang tumbuh semakin dalam, semakin nyata. Mereka mungkin tidak berani mengatakan itu kepadamu secara langsung, tetapi dalam hati mereka mengakui mereka salah. Dan inilah fase yang paling berat, ketika seseorang tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, tetapi tak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Mereka hanya bisa menatap ke depan dengan perasaan yang tak tenang, dengan harapan yang samar, dan dengan beban yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Penyesalan mereka bukan hanya karena kehilanganmu, tapi karena mereka akhirnya tahu kamu adalah satu-satunya yang benar-benar tulus dalam hidup mereka. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki luka yang telah mereka buat. Bab 3. Keinginan untuk memperbaiki yang terlambat. Ketika penyesalan telah membakar habis semua alasan dan pembelaan diri, yang tertinggal hanyalah keinginan yang diam-diam tumbuh, keinginan untuk memperbaiki. Tapi hidup tidak selalu memberi jalan yang mudah bagi mereka yang terlambat menyadari kesalahannya. Mereka kini berada di persimpangan yang membingungkan, antara harapan untuk bisa kembali dan kenyataan bahwa kamu mungkin sudah terlalu jauh melangkah. Dalam hati mereka muncul dorongan untuk mengatakan, maafkan aku. Tapi kata itu terasa begitu kecil di hadapan luka yang mereka tinggalkan. Mereka tahu bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan hanya dengan satu permintaan maaf. Kini mereka melihat semua yang pernah kamu lakukan dalam cahaya yang berbeda. Apa yang dulu mereka abaikan, kini terasa sangat berharga. Tindakan kecilmu, kesabaranmu, perhatian yang kamu berikan tanpa pamrih. Semua itu menjadi bukti bahwa cinta yang kamu berikan adalah sesuatu yang jarang dan tak tergantikan. Mereka ingin memutar waktu, ingin kembali ke masa di mana semuanya belum rusak. Tapi mereka tahu, waktu tak bisa diajak bernegosiasi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba menambal luka yang mereka buat. Walau mereka sadar, bekasnya mungkin akan selalu ada. Namun ada ketakutan yang menghantui mereka. Bagaimana jika kamu sudah tidak ingin mendengarkan lagi? Bagaimana jika kamu sudah belajar untuk hidup tanpanya dan tidak ada ruang lagi dalam hatimu untuk mereka? Ketakutan ini membuat mereka ragu untuk mendekat, tapi juga tidak bisa tenang dengan hanya diam. Mereka terjebak dalam dilema batin, antara keinginan untuk memperbaiki dan ketakutan akan penolakan. Dan di dalam dilema itulah mereka mulai menyadari betapa berartinya kamu sebenarnya, saat kamu sudah tidak lagi berada dalam jangkauan. Rasa ingin memperbaiki bukan hanya karena mereka merasa bersalah, tapi karena mereka sungguh-sungguh mulai menghargaimu. Mereka mulai mengerti bahwa kehadiranmu dulu adalah sebuah berkah yang tidak mereka jaga dengan baik. Mereka mulai sadar bahwa kamu bukan hanya seseorang yang lewat dalam hidup mereka, tapi seseorang yang seharusnya mereka perjuangkan sejak awal. Kini mereka ingin menjadi lebih baik,
bukan hanya untukmu, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Karena kamu telah menunjukkan arti cinta yang sesungguhnya, dan kehilangan itu telah mengajarkan mereka banyak hal. Tapi sebagaimana banyak kisah dalam hidup, keinginan untuk memperbaiki tidak selalu cukup. Kadang-kadang, luka yang terlalu dalam membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Mereka harus menunjukkan perubahan nyata, bukan hanya janji manis. Mereka harus memahami bahwa kamu tidak butuh kata-kata indah. Kamu butuh bukti bahwa mereka benar-benar telah berubah. Dan perubahan sejati tidak datang dalam semalam. Itu datang dari ketulusan, dari kerja keras untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun kamu mungkin tidak lagi menunggunya di ujung jalan. Bab 4. Luka yang tak terucapkan. Ada luka yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Luka yang kamu simpan rapat di dalam dada, karena kamu tahu tak semua orang akan mengerti, apalagi peduli. Luka itu berasal dari perlakuan mereka, yang dulu kamu anggap bagian penting dalam hidupmu. Kamu tidak hanya kecewa, kamu merasa dikhianati oleh harapanmu sendiri. Kamu pernah percaya bahwa mereka akan menjagamu. Kamu pernah yakin bahwa mereka melihat nilai dalam dirimu. Tapi pada akhirnya, kamu hanya menjadi cerita singkat yang mereka tinggalkan begitu saja, seolah kamu tidak pernah berharga. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu masih mencoba memahami mereka, bahkan saat mereka tidak peduli bagaimana perasaanmu. Kamu mencoba mencari alasan di balik sikap mereka. Kamu menyalahkan dirimu sendiri, berpikir bahwa mungkin kamu terlalu sensitif atau mungkin terlalu berharap. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah dengan harapanmu. Tidak ada yang salah dengan mencintai dengan tulus. Yang salah adalah mereka yang tidak mampu menghargainya. Dan luka itu, meski kamu sembunyikan, mulai mengubah cara kamu melihat dunia. Kamu menjadi lebih hati-hati, lebih tenang, namun juga lebih dalam. Kamu belajar bahwa tidak semua orang pantas menerima bagian paling lembut dari hatimu. Kamu tidak menjadi dingin, kamu hanya belajar menjaga dirimu lebih baik. Luka itu, meski menyakitkan, membawamu pada kedewasaan yang tak semua orang punya. Kamu menjadi lebih bijaksana, bukan karena hidup memudahkanmu, tetapi karena kamu telah melewati badai yang membuatmu lebih kuat tanpa harus menjadi keras. Sementara itu, mereka yang menyakitimu mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa diamnya kamu bukan berarti tidak terluka, bahwa tidak membalas bukan berarti tidak merasa. Kini mereka menatap ke belakang dan mulai mengerti bahwa ada luka-luka yang mereka sebabkan, yang tidak pernah kamu ungkapkan, tapi telah mengubah hidupmu selamanya. Dan mereka sadar bahwa mereka tidak hanya kehilangan seseorang yang mencintai mereka, tetapi juga seseorang yang mampu menerima mereka, bahkan di saat terburuk mereka. Kini, mereka hanya bisa menebak-nebak, apakah kamu telah memaafkan? Apakah kamu telah melupakan? Tapi yang tidak mereka tahu adalah, kamu tidak membalas bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu telah memilih damai. Kamu memilih untuk tidak membawa luka itu ke masa depanmu, dan itulah kekuatanmu. Kamu tidak membiarkan luka itu menjadikanmu pahit. Sebaliknya, kamu menjadikannya dasar dari kebijaksanaanmu. Dan mereka dari kejauhan hanya bisa menyesal karena telah kehilangan seseorang sekuat dan setulus dirimu. Bab 5. Saat mereka melihatmu berdiri lebih kuat. Ada satu hal yang paling mengejutkan mereka, bukan saat kamu menjauh, bukan saat kamu memilih diam, tetapi saat mereka melihatmu berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Kamu tidak tumbang, kamu tidak hancur seperti yang mereka pikirkan saat mereka menyakitimu. Justru dari reruntuhan yang mereka tinggalkan, kamu membangun ulang dirimu, lebih kuat, lebih tegar, dan jauh lebih bijak. Mereka mulai sadar bahwa luka yang mereka ciptakan justru menjadi bara api yang kamu gunakan untuk menempa kekuatanmu. Dan itu menyentuh sisi terdalam dalam diri mereka, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah mereka remehkan kini bersinar dengan tenang. Mereka memperhatikanmu dari kejauhan, mungkin diam-diam, mungkin dalam diam yang diselimuti rasa bersalah. Dan di dalam hati mereka muncul satu pertanyaan yang menggema. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah kami lukai bisa tumbuh seindah ini? Mereka terdiam melihat kamu tidak hanya bertahan,
tetapi juga berkembang. Bukan karena mereka menginginkanmu kembali semata, tetapi karena mereka akhirnya mengerti betapa besar kekuatan yang selama ini kamu sembunyikan di balik kelembutanmu. Dulu mereka melihat kelembutanmu sebagai kelemahan. Sekarang mereka tahu itulah bentuk kekuatan paling murni. Dan di tengah perjalanan mereka mencari pembenaran, mereka mulai merasa kecil. Tidak karena kamu membalas mereka, tetapi karena hidup menunjukkan kepada mereka gambaran yang utuh tentang dirimu. Mereka mulai mengerti bahwa mencintaimu seharusnya adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Bahwa memahami dan menjaga hatimu adalah pilihan yang tidak boleh diabaikan. Tapi mereka tidak memilih itu. Mereka memilih ego, memilih pergi, memilih menyakitimu. Dan sekarang mereka harus menelan pahitnya kenyataan bahwa kamu telah bertumbuh tanpa mereka. Sementara kamu telah melanjutkan hidupmu, membangun ketenangan dari puing-puing yang mereka tinggalkan, mereka tetap terjebak dalam bayangan masa lalu. Mereka menyesal bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena mereka tahu kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu telah belajar, kamu telah tumbuh, dan dalam proses itu, kamu juga telah melepaskan segala keterikatan yang dulu membuatmu bertahan di tempat yang menyakitkan. Kini kamu bebas. Bebas bukan karena mereka melepasmu, tetapi karena kamu telah melepaskan segala beban yang tidak layak kamu pikul. Itulah pelajaran yang tak semua orang mampu mengerti. Bahwa seseorang bisa menjadi lebih kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena mampu bangkit setelah dihancurkan. Dan ketika mereka menyadari hal itu, bukan hanya rasa bersalah yang menghampiri, tapi juga kekaguman yang menyakitkan. Karena kini mereka melihat jelas bahwa kamu adalah sosok yang luar biasa, bukan karena mereka, tapi justru karena kamu mampu bangkit tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Bab 6. Saat mereka ingin kembali, tapi pintu sudah tertutup. Pada akhirnya ada momen yang datang kepada mereka seperti tamparan yang halus, namun menyesakkan, momen ketika mereka ingin kembali. Mereka mulai mencari celah dalam waktu yang telah berlalu, berharap ada satu pintu kecil yang masih terbuka untuk sekadar menyapa, meminta maaf, atau mencoba memperbaiki. Tapi kenyataan berbicara dengan jujur. Kamu sudah jauh dari tempat di mana mereka meninggalkanmu. Pintu itu dulu terbuka lebar, menunggu mereka masuk dengan kesadaran dan niat baik. Tapi karena terlalu lama dibiarkan, pintu itu kini tertutup. Bukan karena dendam, tetapi karena kamu telah menyadari harga dirimu. Mereka membawa banyak kata-kata yang dulu tak pernah mereka ucapkan. Kata-kata seperti, aku salah, aku menyesal, kamu berarti bagiku. Semuanya kini menghuni kepala dan hati mereka, tapi mereka bingung kemana harus menyampaikannya. Kamu sudah tidak lagi menunggu. Hatimu yang dulu terbuka dan siap menerima kini telah berubah menjadi taman yang dijaga oleh ketenangan dan kebijaksanaan. Bukan karena kamu tak punya ruang untuk maaf, tapi karena kamu tahu tidak semua yang datang kembali harus kamu terima lagi. Dan dalam kesadaran yang pahit itu, mereka mulai melihat perbedaan besar antara kehilangan yang biasa dan kehilangan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak sekadar kehilanganmu, mereka kehilangan seseorang yang pernah bersedia tetap tinggal, bahkan ketika semuanya sulit. Mereka kehilangan seseorang yang tidak hanya memberi cinta, tapi juga kesabaran, pengertian, dan kedalaman. Sekarang mereka hanya bisa menyaksikanmu dari jauh, berdamai dengan kemungkinan bahwa kamu tak lagi melihat ke arah yang sama. Ada bagian dari mereka yang ingin berkata, aku berubah, tapi mereka tahu perubahan bukanlah tiket instan untuk masuk kembali ke hidupmu. Karena kamu pun telah berubah. Kamu tidak lagi orang yang sama. Kamu telah berkembang melampaui masa lalumu. Mereka tidak bisa begitu saja masuk kembali dan berharap semuanya menjadi seperti dulu. Karena kamu bukan hanya belajar mencintai mereka, kamu juga telah belajar mencintai dirimu sendiri. Dan cinta itu mengajarkanmu untuk memilih kedamaian daripada pengulangan luka. Inilah bagian yang paling menyesakkan bagi mereka. Saat mereka akhirnya menjadi orang yang siap mencintaimu, kamu sudah menjadi orang yang tak lagi ingin dicintai oleh mereka. Kamu tidak membenci mereka. Kamu hanya memilih untuk tidak kembali ke tempat di mana kamu pernah kehilangan dirimu sendiri. Dan itu adalah pilihan yang bijak.
Karena ada kalanya cinta bukan tentang memberi kesempatan kedua, tetapi tentang menyadari kapan harus menutup buku, agar kamu bisa menulis kisah yang baru di halaman yang lebih bersih, lebih indah, dan lebih pantas untukmu. Bab 7. Saat kamu tidak lagi membutuhkan pembuktian. Dulu kamu berharap mereka akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu menanti momen ketika mereka akan berhenti menilai dari permukaan dan mulai menyadari betapa tulusnya hatimu. Kamu terus memberi meski tidak pernah diminta. Kamu mencoba membuktikan bahwa kamu layak diterima, layak dihargai, layak dicintai. Tapi semua usahamu seperti dilempar ke ruang kosong yang tak pernah bergema kembali. Mereka tak melihat apa yang kamu lakukan. Atau lebih tepatnya, mereka memilih untuk tidak melihatnya. Dan kini, saat mereka ingin hadir kembali dalam hidupmu, kamu sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Secara hati, secara pandangan, dan secara nilai diri. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa kamu pantas. Kamu tidak lagi berusaha menunjukkan bahwa kamu cukup baik untuk dicintai. Karena kamu akhirnya menyadari satu hal penting yang dulu terkubur oleh keraguan. Bahwa keberhargaanmu tidak ditentukan oleh pengakuan siapapun. Kamu berhenti mengejar validasi dari luar dan mulai membangun kekuatan dari dalam. Dari tempat yang dulu dipenuhi luka, kamu menanam harapan dan merawatnya dengan keteguhan hati. Dan dari tanah yang mereka tinggalkan tandus, kamu menumbuhkan kehidupan baru yang tidak lagi bergantung pada siapapun selain dirimu sendiri. Kamu mulai mencintai dirimu dengan cara yang dulu kamu berikan kepada mereka. Kamu mulai mendengar isi hatimu, memberi perhatian pada kebutuhan jiwamu, dan memperlakukan dirimu sebagai sesuatu yang layak dijaga. Dan dalam proses itu, kamu berubah. Kamu menjadi seseorang yang tidak lagi terguncang oleh kepergian, tidak lagi goyah oleh penolakan. Karena kamu tahu, siapa yang memang ditakdirkan tinggal, tidak akan pernah pergi tanpa alasan. Dan siapa yang pergi tanpa melihat kembali, tidak layak kamu kejar dalam doa-doa panjangmu yang dulu. Sementara mereka sibuk mencari celah untuk kembali, kamu sedang sibuk menciptakan kehidupan yang damai. Kamu membangun ulang kepercayaanmu kepada manusia, bukan dengan membuka lebar-lebar pintu hatimu kepada semua orang, tetapi dengan belajar membedakan siapa yang benar-benar datang untuk tinggal dan siapa yang hanya mampir karena bosan. Kamu tidak menutup hatimu, kamu hanya memperkuat gerbangnya. Bukan untuk menjauhkan cinta, tetapi untuk memastikan bahwa cinta yang masuk adalah cinta yang layak tinggal. Dan kini, saat mereka mencoba kembali dengan membawa segunung penyesalan, kamu menyambutnya dengan tenang. Tanpa dendam, tanpa marah, tanpa perlu balas kata-kata yang pernah menyakitimu. Kamu cukup menatap mereka dengan mata yang telah melihat banyak luka dan berkata dalam hati, "Aku sudah tidak lagi membutuhkan pembuktian dari siapapun, karena aku telah melihat siapa diriku yang sebenarnya, dan itu sudah cukup bagiku." Dan dalam ketenangan itulah kamu menang, bukan karena mereka akhirnya menyesal, tetapi karena kamu akhirnya sembuh. Bab 8. Pengampunan yang membebaskan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam pengampunan, bukan hanya memberi kesempatan kepada orang lain, tetapi memberi kebebasan kepada diri sendiri. Pengampunan bukanlah tentang mereka yang telah menyakitimu, bukan tentang meredakan beban mereka, tetapi tentang melepaskan ikatan yang menahan jiwamu. Kamu belajar bahwa pengampunan adalah langkah pertama menuju kedamaian, bukan hanya untuk mereka yang meminta maaf, tetapi juga untuk dirimu yang telah terlalu lama memikul beban yang bukan milikmu. Kamu tidak mengampuni untuk membuat mereka merasa baik, tetapi untuk memberi ruang pada hatimu agar bisa bebas dari luka yang mereka tinggalkan. Mungkin dulu, kamu menganggap pengampunan sebagai sesuatu yang sulit, bahkan tidak mungkin. Kamu merasa bahwa mereka yang telah menyakitimu tidak layak mendapatkannya. Kamu merasa bahwa pengampunanmu akan membuat luka itu terlihat seolah-olah tidak berarti, padahal itu adalah luka yang dalam, yang mengubah cara kamu melihat dunia. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mulai mengerti. Pengampunan bukan tentang mereka yang harus membayar harga untuk kesalahan mereka,
tetapi tentang bagaimana kamu memutuskan untuk melepaskan diri dari belenggu yang membuatmu terjebak dalam masa lalu. Ketika kamu mengampuni, kamu melepaskan dirimu dari bayang-bayang kesakitan dan membebaskan hatimu untuk merasakan kedamaian yang lebih dalam. Pengampunan bukan berarti melupakan. Itu bukan berarti kamu harus membiarkan mereka datang kembali tanpa perubahan. Tidak. Pengampunan adalah tentang melepaskan kepahitan yang ada di dalam hati dan membiarkan dirimu merasa ringan sekali lagi. Kamu tidak mengampuni mereka karena mereka berhak mendapatkan maafmu, tetapi karena kamu berhak untuk tidak dibelenggu oleh kebencian. Kamu mengampuni untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa terus berjalan tanpa membawa beban masa lalu yang tidak ada gunanya. Pengampunan memberimu kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa rasa sakit yang terus-menerus mengingatkanmu akan perbuatan mereka. Dan meskipun kamu telah memberi pengampunan, itu tidak berarti kamu harus membuka pintu hati untuk kembali menerima mereka seperti dulu. Pengampunan adalah tentang pemulihan pribadi, tentang belajar untuk tidak membiarkan luka-luka lama menghalangi perjalananmu ke depan. Kamu memaafkan, tetapi kamu juga memilih untuk melangkah dengan lebih bijak. Kamu tahu bahwa tidak semua orang layak diberi kesempatan untuk kembali, dan kamu memahami bahwa menjaga jarak bukan berarti membenci. Itu adalah cara kamu menjaga kedamaian dalam hidupmu. Dengan pengampunan, kamu memberi diri kamu kesempatan untuk tumbuh, untuk menyembuhkan, dan untuk mencintai lagi, tanpa rasa takut atau keraguan. Karena kamu tahu bahwa meskipun ada orang-orang yang mungkin tidak layak mendapatkan tempat dalam hidupmu, kamu tetap berhak untuk merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang tulus. Pengampunanmu adalah bentuk kebebasan terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri, dan dengan itu kamu membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari semua yang pernah mencoba menghancurkanmu. Bab 9. Kedamaian yang ditemukan dalam diri sendiri. Mereka yang telah meninggalkanmu, yang pernah menyakitimu, mungkin berharap kamu akan selalu mencari mereka, menunggu mereka kembali, atau merasa kosong tanpanya. Tapi kenyataannya, kamu mulai menyadari sesuatu yang sangat berharga. Bahwa kedamaian yang kamu cari selama ini tidak pernah datang dari luar, tetapi justru datang dari dalam dirimu. Mereka yang pergi, mereka yang menyakitimu, tidak pernah bisa merenggut kedamaian itu dari tanganmu, karena kamu akhirnya menemukan tempat yang lebih damai daripada yang bisa mereka tawarkan. Tempat itu adalah hatimu, yang kini telah belajar untuk mencintai dirimu sendiri lebih dalam dari sebelumnya. Kedamaian bukanlah sesuatu yang kamu temukan di luar sana, di hubungan, di pengakuan, atau di perhatian orang lain. Kedamaian sejati datang ketika kamu belajar untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Ketika kamu menerima bahwa kamu tidak perlu validasi dari siapapun untuk merasa cukup. Ketika kamu berhenti mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah dan mulai menemukannya dalam ketenangan batin yang sudah kamu bangun dengan penuh kesadaran. Kamu menyadari bahwa kamu tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian jika kamu terus menuntut orang lain untuk menjadi sumber dari ketenanganmu. Kamu adalah sumber dari kedamaian itu, dan saat kamu menyadari itu, dunia pun terasa lebih ringan. Dalam perjalanan menuju kedamaian ini, kamu belajar untuk menerima diri sepenuhnya. Baik dan buruk, kekuatan dan kelemahan, kebahagiaan dan kesedihan. Kamu tidak lagi menghindari ketidaksempurnaanmu. Sebaliknya, kamu memeluknya sebagai bagian dari perjalananmu yang membentuk siapa dirimu saat ini. Kamu tidak lagi merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain, karena kamu tahu bahwa kamu cukup dengan segala yang ada dalam dirimu. Dan ketika kamu mencapai kedamaian itu, kamu tidak hanya bebas dari luka masa lalu, tetapi juga dari ketakutan akan masa depan. Sekarang, kamu bisa berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Tidak lagi dibebani oleh penyesalan, ketakutan, atau rasa sakit yang dulu menghantui. Kamu menyadari bahwa hidup ini tidak selalu adil dan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kedamaian datang ketika kita menerima kenyataan itu dan memilih untuk hidup dengan cara yang memberi kita kebahagiaan. Tidak bergantung pada orang lain untuk memberi kita rasa puas. Kedamaian itu adalah harta yang paling berharga dan kamu telah menemukannya dalam dirimu sendiri.
Kini, kamu tidak hanya memiliki kedamaian, kamu memilikinya dengan sepenuh hati, bebas dari segala ketakutan yang pernah mengikatmu. Bab 10. Menerima bahwa tidak semua kisah harus berakhir dengan bahagia. Pada akhirnya, mungkin kamu menyadari bahwa tidak semua hubungan berakhir dengan bahagia. Tidak semua orang yang datang dalam hidup kita akan tetap ada, dan tidak semua cinta akan berujung pada kebersamaan yang indah. Tetapi itu bukanlah kegagalan, itu adalah bagian dari perjalanan yang harus kita jalani. Hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang belajar untuk melepaskan dengan lapang dada dan menemukan kebahagiaan meski dalam ketidaksempurnaan. Kamu tidak perlu memiliki akhir yang bahagia dalam setiap cerita untuk merasakan bahwa hidupmu bermakna. Terkadang, belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan adalah akhir yang paling indah dari semua kisah. Mereka yang telah menyakitimu, mereka yang telah pergi, tidak memiliki kendali atas bagaimana kamu melanjutkan hidupmu. Mereka mungkin telah meninggalkan jejak yang dalam, tetapi jejak itu tidak menentukan siapa kamu hari ini. Kamu adalah orang yang memilih untuk bangkit, memilih untuk menyembuhkan, dan memilih untuk melanjutkan hidupmu dengan penuh kebijaksanaan. Kamu tahu bahwa luka itu hanya sebuah bagian dari proses, dan setiap proses akan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi, meskipun mereka mungkin merasa menyesal atau berharap bisa kembali, kamu sudah berada di tempat yang jauh lebih damai. Kamu tidak perlu menunggu orang lain untuk membuat hidupmu lengkap, karena kamu sudah lengkap. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan kedamaian yang telah kamu temukan, dan kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap berdiri tegak, lebih kuat dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Kini kamu tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mempertahankan hubungan atau menyembuhkan luka dari masa lalu. Kebahagiaan datang ketika kita menerima diri kita sepenuhnya, ketika kita memilih untuk mencintai diri kita tanpa syarat, dan ketika kita membiarkan setiap langkah kita dipandu oleh kedamaian batin yang sejati. Jangan pernah menyesali ketulusan yang pernah kamu berikan, karena dari luka yang mereka tinggalkan, kamu telah melahirkan kekuatan yang tak mereka duga. Dan jika suatu hari mereka kembali membawa penyesalan, ingatlah, itu bukan pertanda bahwa kamu harus memberi mereka tempat lagi. Tapi itu adalah bukti bahwa kamu telah tumbuh menjadi seseorang yang bahkan penyesalan pun tak sanggup menjangkau. Berjalanlah terus, dengan damai, dengan tenang, dan dengan hati yang tahu. Kamu tidak butuh mereka untuk merasa utuh, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri.